Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapakku, saudaraku yang masing-masing yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kita. Kita mohon kepada Allah semoga hari ini jadikan catatan amal soleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan kajian kita, sebagaimana biasa, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sudah ada dalam bardah sana. Kita doakan semoga mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, dijauhkan dari siksa kubur dan dijauhkan dari api neraka. Kullu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik jasmani maupun rohani, yang sedang sakit jasmani semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sakit rohani semoga segera diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Kullu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohonkan untuk anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas, ya Allah, yang pintar, anak-anak yang kokoh kuat imannya, anak-anak yang bagus akhlaknya, ya Allah, anak-anak yang bisa menegakkan hak, yang menghancurkan kebatilan, anak-anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan dengan kajian kita Al-Qaul Al-Akhlaq. Sekarang masuk kepada bab yang ke-20, yaitu keutamaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 109. Ini merupakan satu dasar di mana keutamaan istighfar ini. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa mohon ampunan, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini mungkin
kalau dilihat dari kualitas keimanan adalah bertingkat, ada klasifikasinya. Cuman kebiasaan kalau kelas-kelas yang bawah justru kadang-kadang ini yang banyak lupa terhadap apa yang telah dilakukannya. Lain dengan kelas-kelas yang atas, kalau kelas Rasul, kelas Nabi, kelas sahabat, mereka yang dikatakan bersih dari dosa, justru mereka yang sangat dekat dengan Allah. Rasul aja untuk mohon ampunan kepada Allah tidak pernah kurang dari 100 kali sehari semalam. Para sahabat juga begitu, para tabi'in, para ulama. Nah justru orang seperti kita yang dikatakan kelas yang bawah, yang senantiasa setiap saat berbuat dosa, berbuat maksiat, ini yang paling banyak lupa terhadap dosa-dosa kita sendiri dan paling lupa untuk memohon ampunan kepada Allah. Maka Allah serukan kepada kita, sebesar apapun dosa yang dilakukan, bacalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Luar biasa. Allah itu kan beda dengan kita. Kalau Allah itu justru marah, kalau Allah itu tidak diminta oleh kita. Kalau banyak diminta, yang marah kita kan, itu banyak diminta. Nah itu, Bapak saudaraku, maka kita harus terus banyak introspeksi diri bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat awam, makhluk yang senantiasa banyak melakukan dosa dan maksiat. Tentunya harus banyak-banyak minta ampunan kalau kita memang di akhir nanti ingin masuk surganya Allah. Nah, ini ada janji Allah di dalam surat Al-Imran ayat 17 dan 15, 12 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ajwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Wallahu basyirun bil 'ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-shadiqin wal qanitin wal mufiqin wal mustaghfirin bil ashar. Jadi Allah di sini memberitahukan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita. Lilladzina taqaw, dan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, inda rabbihim, kepada Tuhannya. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat patuh kepada Allah, Allah akan memberikan balasan. Jannatun tajri, balasannya apa? Surga. Dalam ayat lain kan dijelaskan juga, wa jannatin arhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu memang yang luas membentang seluas langit bumi untuk orang yang bertakwa. Makanya di sini dijelaskan juga oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan balasan jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jadi dengan surga yang mengalir di bawahnya itu adalah sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha, khalidina, kekal. Orang yang mau surga akan kekal. Siapa pun masuk akan kekal fiha di dalam surga itu. Di sini wajwajun mutahharatun. Dan selain dari keindahan, kenikmatan surga yang luar biasa, Allah sediakan juga azwajun dari jawaz. Jawaz itu adalah mungkin istri-istri ya, pasangan. Jauh azwaj banyak, azwajun mutahharun. Jadi istri-istri yang disucikan oleh Allah. Dan pasti mengatakan disediakan bidadari oleh Allah. Luar biasa. Wa ridwanun min Allah, dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya siapa? Orang yang bertakwa itu yang akan diberikan janji oleh Allah surga itu, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya ada istri-istri yang cantik atau bidadari-bidadari itu. Wallahu basyirun bil ibad. Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Siapa yang dilihat oleh hambanya yang akan mendapatkan surga itu?
yang akan mendapatkan bidadari itu. Pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Pertama adalah orang biasa mengucap atau memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah atau minta ampunan kepada Allah. Alladzina yaquluna, senantiasa mengucap rabbana, ya Tuhan, innana, sesungguhnya kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya amanah, kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Faghfir lana, istighfar di situ. Faghfir lana, maka ampuni kami ya Allah, dzunubana, semua dosa-dosa kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Yang senantiasa terus, padahal enggak susah kan, dan enggak banyak. Tapi tanya sama diri kita sendiri, berapa kali kita sehari semalam mengucapkan itu, memohon kepada Allah seperti itu. Padahal kita yang senantiasa berlumuran dosa setiap saat, setiap hari. Pertama, yang orang senantiasa mengucapkan itu, memohon dan minta ampunan kepada Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah ini untuk kita ini. Ini makanya kita harus senantiasa punya iman itu dipelihara dan dijaga. Karena hal yang semacam ini akan berkaitan dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita kepada Allah. Jadi iman itu kalau dijaga, dipelihara, istilahnya terus dipupuk dan disirami, akan hidup terus. Apa hidupnya iman itu? Hidupnya iman itu akan mendorong kita terus kita bisa mendekat kepada Allah. Tandanya hidup iman itu terus kita akan senantiasa ingat kepada dosa-dosa kita, mohon ampunan kepada Allah. Itu tandanya hidup iman kita. Tandanya hidup iman kita itu kita akan selalu berusaha menjauh dari perbuatan keji, munkar dan maksiat. Tandanya hidup iman itu adalah akan mendorong kepada kita akan berusaha terus berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk menjalankan kebaikan. Itu tandanya imannya itu hidup. Lain imannya mati. Imannya mati itu akan tertutup, susah untuk melihat tentang kebenaran, susah melihat tentang kebaikan. Itu iman kalau sudah mati. Maka iman itu harus disiram terus. Dengan cara apa tadi? Untuk kuatnya iman itu pertama, jalankan ibadah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan rukuk sujud kita sebagai hamba yang hamba kepada Allah. 2, baca Al-Qur'annya akan memberikan cahaya kepada iman kita. 3, banyak-banyak baca istighfar ini, minta ampunan kepada Allah. Dan yang berikutnya seperti ini, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita. Karena kumpulan seperti ini merupakan salah satu kewajiban kita dalam hidup sebagai muslim, untuk saling mengingatkan di antara kita. Kadang-kadang kita lupa kalau nggak berkumpul di tempat seperti ini terhadap maut aja lupa, terhadap mati aja lupa, terhadap kewajiban-kewajiban kita. Kita kadang-kadang lupa semua maut, kecuali kalau kita ada yang maut baru duduk di tempat rumah yang maut, ada tausiah baru kita ingat maut. Nah ini, jadi yang menggugah atau yang membangkitkan kita ingin berbuat baik itu adalah tergantung kepada iman kita. Ingat, iman itu yajib doyan terus. Ada orang ulama sekarang itu mengatakan bukan yajib doyan terus sekali kan. Kalau yajib doyan terus itu kadang-kadang nambah, kadang-kadang mengurang. Sekarang kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar iman itu, katanya seperti itu. Nauzubillah kalau sudah masuk keluar. Ini harus dijaga dengan baik oleh kita. Nah ini Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah, yang kedua adalah as-sabirin. Jadi surga tadi yang dipersiapkan oleh Allah
adalah orang yang sabar. Orang yang sabar. Sabar itu paling tidak ulama membagi tiga. Ada sabar ketika orang itu diberi musibah, diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah. Misalnya orang diberi sedang mendapat penyakit, diuji dengan penyakitnya oleh Allah. Orang sedang dihentikan pekerjaannya. Orang seperti dirampok hartanya. Itu adalah dalam ujian kesulitan. Ini saudara, karena pada hakikatnya hidup ini adalah oleh Allah itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Hidup ini ujian. Diuji kita ini, hidup ini satu diuji dengan kebaikan, dua diuji dengan kejelekan. Wa ilaina turja'un. Semuanya kalian akan kembali kepada kami. Jadi di dunia ini sebetulnya tidak ada yang sebetulnya yang untung yang rugi itu enggak. Cuman kadang-kadang kita salah memahaminya. Orang yang diuji dengan kebaikan tadi, diuji dengan hartanya banyak, diuji dengan kehidupannya tinggi, diuji dengan fisiknya cakep atau ganteng atau cantik, dianggap wah itu orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Bukan begitu. Yang namanya orang yang berhasil dan sukses itu, karena itu ujian dari Allah. Apa maksud Allah itu memberikan seperti itu? Bisa bersyukur enggak kepada Allah? Jadi sebetulnya orang yang sukses itu orang yang bisa bersyukur satu kepada Allah ketika diuji itu adalah lulus. Diberi tahta yang tinggi, duit yang banyak, kekuasaan yang luas, dijadikan pemimpin. Itu ujian dari Allah, bukan kesuksesan. Kalau sudah dia bisa bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan itu, baru itu orang yang sukses. Nah yang kedua adalah dengan kejelekan tadi. Oleh Allah diuji dengan kekurangan materi, diuji dengan kekurangan fisik, diuji dengan banyak musibah. Itu ujian semuanya ujian dari Allah. Jangan dianggap itu kejelekan dari Allah. Itu untuk menuju kepada kebaikan. Bisa bersabar enggak orang itu? Jadi intinya orang yang sukses itu orang yang bisa bersyukur dan orang yang bisa bersabar. Maka luar biasa. Cuman kadang-kadang kita salah persepsi untuk melihat tentang keadaan kehidupan ini. Wah hebat, sukses kamu, sudah jadi populer, dikenal di mana-mana, duitnya banyak. Itu kalau menurut Allah itu bukan sukses itu. Dalam rangka ujian. Apalagi ketika dia banyak bukan dekat dengan Allah, malah menambah jadi banyak maksiat, menambah jadi banyak jadi sombong. Wah yang tadinya belum sukses itu bisa bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Di lingkungannya itu adalah biasa saja. Ketika sukses luar biasa menjadi sombong. Sebelum menjadi anggota DPR ya biasa-biasa aja, kita kumpul bareng, ngopi bareng, udah jadi anggota DPR, wah bah. Nah ini yang jadi masalahnya tadi. Justru orang yang dipuji oleh Allah dengan kebaikan dan dipuji dengan kesusahan itu lebih banyak orang yang berhasil diuji dengan kesusahan. Kalau diuji dengan kebaikan pada rata terasa dirinya yang hebat, merasa dirinya yang berhasil. Gitu. Wah ini kan hasil, wah lihat. Ini adalah kepandaian saya, ini adalah segala-galanya saya. Nah kalau diuji dengan kesusahan biasanya orang langsung introspeksi diri, dia mendekatkan diri kepada Allah.
terus ruku, sujud, terus dia mengingat dosa-dosa, banyak baca istighfar, biasanya orang kalau dengan makanya kata Rasul nanti di neraka itu banyakkan orang-orang yang kaya, tapi kalau di neraka di surga banyakkan orang-orang yang miskin. Maksudnya kaya ketika di dunia itu banyak masuk ke neraka. Kalau yang miskin itu dia banyak ke surga. Nah ini orang sabar. Orang sabar pertama, sabar diuji. Yang kedua, kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah ini kepada Allah. Sabar. Ya. Bagaimanapun kita susahnya, sholat itu harus didirikan oleh kita. Sholat harus dilakukan oleh kita, disisihkan oleh kita. Sabar untuk masjid, itu kan? Karena ini kalau kita sabar untuk ke masjid akan mendapat surganya Allah. Jangan kalau ke masjid dirimu sedikit aja udah gak jalan ke masjid. Ya. Kalau mau main, apa aja mungkin. Ya, abidanan ini. Kalau badminton begitu ditungguin langsung dipel lagi, bukan dipel lagi. Ya padahal masih itu belum tentu akan dapat apa. Iya. Tapi kalau ke masjid dirimu sedikit nggak jadi mau berjamaah, nggak jadi mau ngaji, padahal akan mendapat surganya Allah. Di dalamnya itu luar biasa, bukan hanya surga kenikmatan, bidadari, luar biasa bidadari disediakan untuk kita. Coba pada luar biasa. Ya. Nah ini sabar dalam menjalankan semua perintah Allah, harus sabar. Artinya kita harus terus berusaha bagaimana supaya bisa menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Jadi usahakan yang namanya ibadah itu harus maksimal. Sekuat kita usahakan semaksimal menurut kita. Jangan asal-asalan. Dan yang ketiga harus sabar ketika kita menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa, harus sabar. Walaupun dipaksa, apa juga kalau untuk maksiat harus sabar kita. Untuk menjauhi perbuatan maksiat itu. Nah, yang ini nanti akan mendapatkan surganya bidadari itu luar biasa ya. Bapak-bapak ada yang nanya sering sama saya itu ada bidadaran di surga. Itu bagaimana katanya untuk perempuan dalam bidadaran di surga? Di surga nggak ada bidadaran. Kenapa? Karena yang perempuan masuk surga itu akan menjadi ratunya bidadari. Akan jadi permaisuri nanti. Bidadaranya bukan bidadari, raja terhebat siapa? Ini bapak-bapak ini nanti di surga akan raja-raja yang hebat, kokoh, kuat. Begitu. Nggak ada bidadari. Ya. Ada juga apa namanya? Dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Wildan kholadun itu anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang ganteng-ganteng akan menjadi pelayan kita itu surga. Yang luar biasa. Ada juga para ulama yang mengatakan ya, kenapa nggak ada bidadari? Karena kan yang biasa konsen pengen punya hati itu laki-laki katanya. Di dunia ada pengennya satu dua. Nah, yang di sanaan itu kemudian Allah balas ke sana dengan beberapa bidadari gitu. Itu. Ya, padahal di sini satu, mungkin di sana dapat banyak. Amin. Tapi yang bagus tadi di sini banyak, sana banyak juga pandangannya. Nah, itu. Ya, di sana itu nggak ada bidadari, adanya bidadari. Kenapa? Istri-istri dunia kalau masuk surga itu akan menjadi ratunya bidadari. Ada ulama mengatakan cahayanya juga beda. Cahaya istri dunia masuk surga itu dengan bidadari masuk cahayanya masuk jauh di atas cahayanya ratu yang dari dunia ini masuk di surga.
Jadi orang sabar, nah, sabar itu sabar ketika mendapat musibah, sabar ketika diuji oleh Allah, dan sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, sabar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Wasodikin, dan orang-orang yang benar yang akan mendapat surganya Allah. Siapa orang yang benar itu? Orang yang selalu ada dalam kebenaran dalam tingkah lakunya. Ngomongnya selalu di atas kebenaran, perbuatannya selalu di atas kebenaran. Apa artinya? Yang tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku. Bagi hukum Allah, hukum dunia juga tidak dilanggar. Nah itu selalu ada dalam kebenaran. Yang ucapannya benar, yang dilakukannya benar, diomongkan dalam pergaulannya selalu pergaulan yang benar. Dagangnya dagang yang benar, kerjanya kerja yang benar, jadi pemimpin yang benar, jadi rakyat yang benar terus benar. Nah, itu. Jadi pegawai yang benar. Ini yang mendapat surganya Allah. Wasodikin, wal qanitin, dan orang-orang yang tetap taat. Yang istiqomah kalau bahasa sekarang, yang selalu taat kepada Allah, istiqomah dalam kebenaran tadi, yang selalu taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul, yang istiqomah di dalam kebenaran, ini yang akan mendapatkan surga. Wal munfiqin, dan orang-orang yang senantiasa untuk berinfak, untuk bersedekah. Di dalam ayat lain Iqbal telah menjelaskan itu. Tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fisyarri wad-dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa terus berinfak dalam keadaan susah, keadaan senang, ya berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah terus sesuai dengan kemampuan, tapi tidak pernah lupa saudara. Itu makanya wal munfiqin, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan apapun ya. Kalau nggak punya harta ya, tenaga, pikirannya berinfakkan. Ini yang harus dijaga oleh kita. Wal mustaghfirina bil ashar, nah ini. Dan orang yang senantiasa minta ampunan kepada bil ashar waktu sahur. Waktu sahur, nggak tahu kan kalau waktu sahur? Jam berapa kira-kira waktu sahur? Jam 4. Di ujung malam, di mana akan pergantian antara satu hari dengan hari yang lain. Di ujung malam baru terbit fajar, itu adalah waktu sahur. Dan ulama di situ menjelaskan di waktu sahur itu langit bumi ngablak dibuka oleh Allah. Siapapun yang memohon kepada apapun yang diminta Allah kabulkan. Nah, termasuk orang yang senantiasa minta ampunan waktu wal mustaghfirin, ini jamak orang-orang yang minta ampunan di waktu sahur. Artinya apa? Kita jangan lepaskan sholat tahajudnya, karena satu-satunya sholat yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu waminal laili fatahajjad, dan satu-satunya mungkin ibadah sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu sholat tahajud itu. Dan kalau memang kita pengen apapun, menginginkan apapun, ini senjata kita itu tahajud seharusnya. Memohon langsung kepada Allah di ujung malam itu, nggak usah minta kemana-mana. Pengen naik pangkat, naik golongan, pengen naik gaji, disukai siapapun, ini minta langsung kepada Allah. Tidak usah itu datang ke apa namanya, usah dari Bandung hati-hati. Minta ke apa orang-orang itu kan, apalagi yang pakai syarat, ya kamu kalau dagangnya pengen untung ya nanti cariin ayam cemani, telur swangus gitu kan dibawa. Ya Allah mah nggak pernah butuh persyaratan seperti itu.
Itu harus hati-hati kita. Itu bagus oleh rahmatnya Allah. Jadi intinya apa? Intinya kita harus banyak-banyak baca istighfar, minta ampunan kepada Allah. Karena orang seperti kita, terutama orang yang senantiasa tidak luput dari salah, luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi insya Allah kalau terus kita beristighfar kepada Allah, akan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ini aja dulu kita lanjutkan kepada tafsir. Ada yang ditanyakan di sini, didiskusikan? Ya. Mungkin ini hubungan dengan istighfar tadi ya. Ini sebenarnya tahu bahwa perasaan sikap ria atau sombong itu kan ya kalau saya dengar padanya akan menggerogoti amalan kita gitu ya. Bagaimana untuk menghilangkan atau bagaimana pendapat ya, terkait bila kita melakukan sesuatu tapi ada dalam hati Pak senang banget itu nanti usahakan keluar dari sikap itu gimana Pak itu Pak? Itu manusiawi Pak ya. Manusia itu awalnya kan begitu, manusia itu ya ada rasa bangga, ada rasa sedih, ada rasa merasa berhasil dengan usahanya. Jadi misalnya kita merasa bangga dengan apa yang telah kita dapatkan, bangganya itu harus dengan dirinya dengan rasa syukur kepada Allah. Berterima kasih alhamdulillah kepada Allah, bersyukur terima kasih Allah. Engkau telah berikan nikmat yang luar biasa. Dengan seperti ini Engkau telah mengantarkan hamba bisa mencapai kepada tujuan yang hamba itu. Jadi disandarkan kepada Allah. Adapun misalnya kita merasa lepas dari itu, ya cepat aja dulu beristighfar kepada Allah dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apapun asal jangan dosa musyrik, kita kan kata Allah. Dan sadar dosa itu. Makanya kita harus banyak baca istighfar itu seperti itu. Kalau kita baca istighfar, insya Allah langsung dosa-dosa kita. Kalau kita justru jangan dosa-dosa itu jangan kecil. Dosa kecil kalau dibiarkan nanti akan menjadi besar juga. Makanya sebagaimana Rasul memberikan tuntunan kalau habis sholat itu kita banyak-banyak baca istighfar. Nah, adapun membacanya ada yang berjamaah rame-rame, ada yang sendiri-sendiri, kan? Nah itu terserah. Jadi kalau Rasul bertuntunan itu, jadi kalau Rasul bertuntunan ya baca istighfar. Kalau sekarang ada yang rame-rame, tujuannya kalau Rasul sih dulu ya nggak sampai rame-rame ya. Jadi tapi untuk tarbiyah ya bagus juga, nggak apa-apa. Untuk supaya jangan sampai orang habis sholat itu langsung kabur gitu kan. Nah, supaya mengingatkan baca istighfar ya apa. Tapi kalau sudah pada pinter ya apa sendiri-sendiri. Gitu Pak ya. Jadi kita istighfar. Jadi kalau kita justru ketika kita merasa orang yang senantiasa ketika melakukan sesuatu ingat ini salah langsung istighfar. Nah itu berarti orang yang sudah dekat dengan Allah. Tanda orang yang sudah mendapatkan kepada Allah begitu. Jadi orang yang selalu kalau buat kesalahan itu langsung ingat. Nah itu sudah ada tanda-tanda orang yang mendapat godaan dari Allah. Ya, tidak sedikit kan orang justru lupa daratan, melakukan kesalahan malah tambah jauh seperti itu. Masih ada yang ya silakan. Sifat ria, sifat ujub, sifat sumpah, persepsi kita suka terjadi pada hal yang sifatnya apa namanya gue Ramadan. Karena hati-hati ibadah makhluk pun kita kalau seandainya sebenarnya tipis itu antara ikhlas dengan sombong, dengan takabur, dengan ria, dengan tipis sekali. Jadi amal ibadah pun kalau ada
terbetik, apa sih terbetik, secuil dalam hati kita sebenarnya. Sombong, itu hati-hati. Ada kaidah kan namanya. Ya sebenarnya pokoknya ini. Syariat itu mabniatun alal aslain. Syariat itu dibangun di atas dua pokok sebenarnya. Yang pertama apa namanya? Al-ikhlasu lillah. Luas banget kalimat mahdo dan ghairu mahdo. Kita apa namanya mempertontonkan ibadah mahdo itu hati-hati. Kan ada amalan yang privat, ada amalan yang apa namanya syiar gitu. Yang privat seperti apa? Yang seperti apa? Ya. Rasulullah menunjukkan banyak contoh-contoh. Tapi yang syiar seperti apa? Seperti apa? Ya mungkin baca Al-Quran, tadarus, seperti Idul Fitri lah. Terus yang kedua adalah apa namanya mabniatun mutaba'ah li Rasul. Nah, ini semua pokok. Mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu saya ada dua pokok prinsipnya apa namanya. Jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang luas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam pengertian yang luas juga. Jadi kalau selama kita berpegang pada itu, insya Allah hasilnya. Makanya butuh latihan. Kalau itu mamrainya gitu. Oh iya betul, saya kasih pelatihan. Jadi butuh latihan kita. Latihan untuk tadi tidak sum'ah, tidak sombong, tidak takabur, terus istighfar tadi. Betul di sini. Terima kasih. Iya, memang dasarnya itu kan kata Rasul. Kata Rasul akhirnya begini dalam hadis, tidak akan diterima amal seorang kecuali dengan keikhlasan. Landasan amal itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu apa artinya? Nah ini, terkait ikhlas juga. Ikhlas apa artinya? Ya betul-betul karena Allah. Jadi bukan karena misalnya begini, Pak Wil kasih makanan sama saya. Wah makan gak enak Pak Wil, besok bisa ngasih lagi gak? Bisa. Kalau sampai gak bisa ngasih lagi besok marah, kalau itu gak ikhlas gitu kan? Itu kalau belajar ikhlas itu bukan karena ini ya. Jadi ada satu cerita kiai dikerjain sama tetangganya anak Yaman juga itu anak muda. Pak Kiai, ada mana? Nanti datang ke rumah saya ada dulu. Iya. Udah. Yang preman tadi kan mau kerjain kan? Yang anak itu anak muda. Datanglah Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kiai, kenapa Kiai? Nggak jadi saya ada urusan ini gitu kan? Udah. Tidak lama kemudian dia buatnya hari juga tuh. Pak Kiai, sekarang jadi nih saya. Udah datang, waduh Kiai, alasan udah jadi banyak. Hanya Pak Kiai, kok Pak Kiai mau aja sih, gitu kan? Diundang sama saya, kepada saya tuh bukan karena tahu katanya, karena ini perintah Allah katanya. Lalu minta maaf itu anaknya itu kan. Nah itu, jadi ada satu cerita begitu. Jadi keikhlasan seorang kiai dalam menjalankan perintah Allah seperti itu. Itu masalah keikhlasan ya. Memang yang kedua tadi yang disebut ujub riyad takabur itu adalah penyakit hati. Saya sering cerita ya. Kalau penyakit hati ini ada di dalam hati kita yang akan merusak tentang amal-amal perbuatan kita. Itu ujub riyad takabur itu sudah itu. Dan pernah ketika murid Imam Al-Ghazali ngaji seperti ini mungkin kalau kita umpamakan nanya, kalau kata Syekh, kenapa kita ya kalau sedang ngaji begini kayaknya tenang hidup ini, tapi keluar dari masjid kayaknya sudah ini lagi udah ingat sekolah udah gampang lagi berbuat masalah. Yang dia menganalogikan seperti ini mau baca di sini. Jadi kalau anjing mengejar-ngejar orang yang membawa makanannya yang enak untuk anjing, itu jangan dilempari. Jangan dilempari pakai batu, misalnya anjing hujan-hujan dilemparin. Ya kalau udah dilemparin kan ngejar lagi. Kalau yang ada kan ngejar lagi. Itu harus dibuang, dikasih, buang aja makanannya dikasih, buang makanan anjingnya.
Baru aja kalau tidak ada makanan tidak. Cuma kalau setan itu akan mengganggu kita itu selama di sini penyakit hatinya masih ada. Selama sudah tidak ada. Nah, ngaji seperti ini dikir hanya sebatas kata Imam Ghazali itu orang melempari anjing dengan batu. Dilempari dengan anjing ada. Kalau ngaji sudah selesai kan lemparan sudah selesai itu datang lagi itu setannya. Nah, makanya bersihkan dengan istighfar tadi. Jiwa kita diganti di sininya dengan keimanan yang kuat. Itu cerita dalam Imam Al-Ghazali seperti itu. Jadi penyakit hati. Jadi memang yang namanya kita ria itu bukan hanya kepada manusia. Ya Allah, hanya aku yang bisa sholat tahajud nih, orang-orang berduit. Jangan begitu. Sama aja ria sama Allah. Gitu kan? Enggak boleh begitu. Yang namanya ria kepada yang ria itu artinya apa? Hati kita merasa lebih dan merasa ria itu apa ya? Merasa pengen dinilai sama selain Allah. Kalau itu sombong juga boleh, kalau itu sombong. Memang penyakit ini harus banyak. Bagaimana caranya dengan istighfar tadi? Itu aja Pak ya. Ini ada satu ayat mungkin kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadat allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayhata lak. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Nah ini kita masih menceritakan tentang Nabi Yusuf. Di ayat sebelumnya Nabi Yusuf itu walamma balagha ashuddahu atainahu wa ilma wa hadzalika najil muslimin. Jadi ketika Nabi Yusuf di apa namanya? Paling pelihara mayanya bukan manusia ya, di apa namanya, diurusin ya ini ya, sama yang namanya orang pejabat dari kerajaan Mesir itu kalau bahasa Arabnya ada katakan Al-Aziz, ada juga yang mengatakan itu Potifar, ada yang pejabat. Saya menemukan di dalam apa namanya tafsir Al-Hidayah itu yang ditulis oleh Arif Fahrudin, dia adalah Kitfir namanya itu. Kitfir, orang itu namanya Kitfir. Jadi ketika Nabi Yusuf itu mengajak kepada usia yang jadi apa namanya asyudah itu usia yang belia, usia di mana manusia itu menginjak pada ganteng-gantengnya lagi, kalau koker-kokernya. Jadi kalau ada mufasir yang mengatakan bahwa Sayyid Qutb itu asyudah itu usia dari 25 sampai 40 lah. Orang yang ganteng-ganteng itu luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan ketika datang itu usia 13-14 tahun, kemudian Yusuf itu diserahkan sama istrinya, suruh diurus dengan baik kan, dikasih fasilitas yang baik. Ya Yusuf kan masuk manusia yang paling ganteng. Dilihat setiap saat, setiap hari, dikasih makan yang enak, minum yang enak, pertumbuhan badannya tambah cakep, tambah wah luar biasa. Ini akhirnya si ini warawadat allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghalaqatil abwaab. Jadi terpincut, terpikat. Ya, jadi warawadat itu menggoda maksudnya. Warawadat itu menggoda kepada Yusuf. Kalau aslinya ya, allati huwa fi baitiha, gitu. Perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Nah, siapa? Yaitu istri tuanya yang namanya ada yang katakan Zulaikha dan Zaleha, gitu kan. Jadi Zaleha ini ya apa namanya betul-betul
terpikatlah di wajah. Dan kemudian kalau kata saya tutup, manusia itu biasanya kalau sudah di usia 40, pada waktu itu istri si tuannya itu usia 40, muncullah keberanian. Jadi apa keinginan ininya gitu kan. Selain dari memang Yusuf itu anak yang ganteng yang luar biasa gitu kan, memikat dia gitu kan. Nah, ketika usia 40 berani untuk mengungkapkan itu. Jadi orang itu kalau usia 40 itu berani ngambil keputusan ya. Nah, jadi memutuskan untuk berbuat yang tidak baik lah boleh katakan ya. Ya dengan demikian ya mungkin dari saat ke saat dia melihat luar biasa Yusuf tambah ganteng itu kan, akhirnya dia terpikat. Satu hari dia itu langsung itu ya yang namanya istrinya pejabat kan cantik pak ya, si Samuanya cantik banget istrinya loh, cantik pejabat itu istrinya, pakai baju yang bagus, dandan, menor gitu kan. Waqalatil abwab, tiba-tiba pintu-pintu abwab. Maksud pintu berarti ini abwab itu jamak kan. Nah, kalau baca kan bangun, gitu kan. Ditutuplah pintu-pintu rapat. Kaget juga Yusuf gitu kan. Ada apa ini gitu kan. Setelah menor itu, setelah dandan cantik itu. Nah, terus duduklah di tempat tidur gitu kan. Si istri si Zulaikha ini dia mengatakan waqala, dia berkata manggil haytalaka kesini sayang, mendekat sayang kepadaku, mendekat sayang itu udah bersolek, udah cantik banget, nggak bisa dibayangkan bersolek. Kalau pada anak nggak tahu tetap tahu nggak nah itu. Kenapa kata Nabi Yusuf menjawab ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsan. Ibu, kalau kata kita Tuhan itu telah berbuat baik, telah melakukan sangat baik kepada hamba-Nya. Jadi jangan begitu kalau bahasa kita Bapak itu sangat baik dan telah berbuat baik sama hamba gitu kan. Nah gitu. Ahsan masma itu innahu la yuflihudz dzalimun, karena orang-orang yang zalim itu tidak akan dapat keberkahan dan kebahagiaan, tidak mendapat keuntungan, dan tidak takut menjadi orang yang zalim. Jangan ibu kalau bahasa kami dibayangkan seperti ini. Aku takut kepada Allah, Bapak sangat baik. Tidak, sini gitu. Nggak bisa membayangkan kita kan, itu kan, itu. Akhirnya apa? Yusuf berontak. Ya, di sini belum. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu sekolah itu sungguh-sungguh betul-betul si Zulaikha itu ini mah udah cintanya itu sudah tidak tertahan lagi lah, sudah menginginkan itu. Wa hamma biha, dan sebetulnya Yusuf juga kan manusia. Di dalam hati kecilnya mah suka juga melihat itu. Cuma apa di sini? Laula ra'a burhana rabbi, cepat Allah tolong Yusuf. Jadi Yusuf pun sebetulnya seperti itu, tapi laula, kalau tidak melihat, nah itu tidak melihat kebesaran Allah yang diperlihatkan. Jadi ada mufasir mengatakan ketika Yusuf itu diperlihatkan ketika dia gambaran wajah bapaknya ketika dia ngasih nasihat kepada dia. Wah, ini bahaya. Ya, di sini dijelaskan pada hati kecil itu masalah. Oh, cantik juga, itu manusia kan. Manusia itu wah cantik juga. Tapi Allah langsung mengingatkan. Jadi diperingatkan oleh Allah dengan tadi. Jadi ulama mengatakan bahwa dia itu diingatkan pada ketika dia itu dikasih inilah wajangan oleh bapaknya itu, dia langsung kelihatan. Nah, kan? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasad. Begitulah kata Allah, kami gitu kan. Jadi istilahnya untuk memalingkan Yusuf dari perbuatan
jelek dan perbuatan keji. Jadi Allah tolong gitu. Jadi untuk supaya Yusuf begitu cara kami kata Allah itu. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlisin. Karena Yusuf itu adalah hamba kami atau hambaku yang terpilih, yang ikhlas dalam tadi, yang ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah. Ya, jadi Allah itu ya yang maha segala-galanya kan di dalam Al-Quran disebutkan sekecil apapun baik dosa maupun baik kebaikan atau dosa akan dibalas dengan sesuai apa kita kerjakan. Mama ya'mal misqala dzarratin. Nah itulah Allah yang disebut Maha Adil. Dan hebatnya Allah, sayangnya kepada kita, kalau kita mau berbuat baik, saya besok mau ngaji ini benar, kita mau sholat berjamaah benar, tiba-tiba ada halangan yang tidak bisa tidak bisa ditunda, boleh dapat pahala. Tapi kalau mau berbuat maksiat, besok saya ini mau apa juga dengan teman-teman, belum dicatat sama Allah. Nanti kalau sudah nyampe tempat maksiat, baru dicatat oleh Allah. Itulah sayangnya Allah kepada kita, kepada umat manusia. Yang pada hakikatnya Allah itu tidak mau melihat kita itu adalah menjadi penghuni neraka. Tidak mau. Apa buktinya? Itu Allah kan memberikan tuntunan kepada kita untuk Al-Quran, mengutus para Rasul kan untuk dijadikan teladan oleh kita. Makanya kan itu. Jadi taraf itu mengambilnya kita tamat tabijinan nanti juga ada ya. Kita dulu Rasulullah Rasulullah. Jadi kata Rasul, aku tinggalkan dua perkara. Kata Rasulullah, pegang erat-erat dua perkara ini. Kamu dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, Al-Qur'an, Wasunatul Rasul dan hadis-hadis Rasul. Itu adalah warisan dari Rasul yang harus kita pegang erat itu. Dijamin kita tidak akan sesat. Itu bagus oleh Allah ya. Ini udah sampai satu ayat ini aja dulu. Nanti kita lanjutkan nih berikutnya. Nah, udah masuk Isra. Udah Isra sekarang kurang satu ya. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Cukup. Hari ini yang memberikan sarapan untuk kita dari saudara kita Pak Giko, mudah-mudahan berkah di dunia ini ya, terus kesehatan badannya.